Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda sekalian. Pada hari ini kita akan bahas tentang elastisitas. Adapun pengertian elastisitas permintaan adalah rasio yang mengukur perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan terbagi menjadi dua hal, yaitu yang pertama, permintaan dikatakan elastis apabila harga berubah lebih kecil sementara jumlah permintaan berubah menjadi lebih besar. Yang kedua, permintaan dikatakan tidak elastis apabila perubahan harga terjadi namun jumlah permintaan relatif tetap. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 4 hal. Yang pertama, barang substitusi. Yang kedua, jumlah pendapatan yang dibelanjakan. Yang ketiga, jenis barang. Dan yang keempat, jangka waktu analisis. Baik Ananda, sekarang kita lanjutkan dengan rumus mencari elastisitas permintaan. Rumusnya adalah ED sama dengan delta Q per delta P kali P per Q, atau ED sama dengan persentasi delta Q per persentasi delta P, di mana ED adalah elastisitas permintaan, delta Q adalah selisih jumlah, delta P adalah selisih harga, P adalah harga, dan Q adalah jumlah barang yang diminta. Jenis-jenis elastisitas permintaan ada 5. Yang pertama, permintaan elastis. Rumusnya E lebih besar dari 1. Contoh barang, kebutuhan barang mewah. Jenis elastisitas permintaan yang kedua, permintaan inelastis. Rumusnya E lebih kecil dari 1. Contoh barang, kebutuhan primer atau pokok. Jenis elastisitas permintaan yang ketiga adalah permintaan uniter atau normal. Rumusnya E sama dengan 1. Contoh barang adalah kebutuhan sekunder. Jenis elastisitas permintaan yang keempat adalah permintaan elastis sempurna. Rumusnya E sama dengan tidak terhingga. Contoh barang, kebutuhan minyak. Jenis elastisitas permintaan yang kelima adalah permintaan inelastis sempurna. Rumusnya E sama dengan 0. Contoh barang, kebutuhan air minum. Baiklah Ananda, kita lanjutkan dengan jenis-jenis kurve elastisitas permintaan. Yang pertama,
Kurve permintaan bersifat elastis, di mana ED lebih besar dari 1. Kurvenya berbentuk landai. Yang kedua, kurve permintaan elastis uniter. ED sama dengan 1. Kurve permintaan digambarkan dengan tidak landai dan tidak curam. Yang ketiga, kurve permintaan elastis sempurna. Kurve permintaan digambarkan dengan garis horizontal, di mana pada harga tertentu permintaan bertambah terus. Yang keempat adalah permintaan bersifat inelastis, yang dilambangkan dengan ED lebih kecil dari 1. Kurve permintaannya berbentuk curam. Kurve permintaan inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Kurve permintaan berbentuk vertikal, yang memiliki pengertian pada saat jumlah permintaan tertentu, harga akan naik terus. Contoh soal. Diketahui P1 Rp5.000, P2 Rp6.000, Q1 120, Q2 100. Ditanya, carilah elastisitas permintaan dan sifatnya. Pembahasan atau jawaban. Kita cari dulu delta Q dan delta P. Diperolehlah delta P Rp1.000, delta Q min 20. P awal Rp5.000, Q awal 120. Kemudian kita menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q adalah min 20, delta P adalah Rp1.000, dikali dengan P awal Rp5.000 dan Q awal 120. Hasil perkalian diperoleh min 100.000 per 120.000. Diperolehlah hasil min 0,83 yang memiliki pengertian bahwasanya elastisitas permintaan bersifat inelastis yang dilambangkan dengan ED lebih kecil dari 1. Demikianlah Ananda presentasi tentang elastisitas. Semoga menambah ilmu dan wawasan. Syukron kasiron dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.